Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Eka Marliana Saptri. Kali ini saya akan membahas mengenai kaitan antara cergam dengan pendekatan saintifik sebagai upaya peningkatan HOTS pada siswa sekolah dasar kelas 4. Jadi sebelum itu, ini merupakan tugas kuliah. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah artikel yang dibuat PowerPoint. Nah, berhubung ini adalah kondisinya sedang mendesak, jadi mau tidak mau presentasi harus kita buat video. Kaitan antara cergam dengan pendekatan saintifik sebagai upaya peningkatan HOTS pada siswa kelas 4. Mengapa memilih cergam? Sebelum kita masuk mengapa memilih cergam, sebaiknya kita membahas satu terlebih dahulu, yaitu pengertian dari cergam. Cergam atau cerita bergambar adalah sebuah cerita yang memiliki dua aspek. Aspek pertama adalah aspek visual. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek tulisan. Jadi cergam ini memiliki dua, yaitu aspek visual dan aspek tulisan. Aspek tulisan yaitu memuat sebuah alur cerita cergam itu sendiri. Sedangkan aspek visualnya adalah cergam itu memuat sebuah gambar. Jadi, secara tidak langsung, cergam adalah sebuah cerita yang dikuatkan oleh gambar. Mengapa memilih cergam? Cerita bergambar pada kelas 4. Otomatis itu adalah sebuah cerita yang sangat menyenangkan. Nah, salah satunya adalah cergam. Apalagi siswa kelas 4 itu adalah masih berpikir, tingkat berpikirnya itu masih operasional konkret atau berpikir nyata pada benda-benda nyata. Nah, sedangkan jika hanya membuat sebuah tulisan saja, anak itu biasanya akan menjadi bingung. Jadi, cergam ini masuk ke dalam sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri digunakan untuk memudahkan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi secara tidak langsung, cergam digunakan guru untuk memudahkan dalam melakukan pembelajaran. Cergam sendiri juga sangat jarang dikembangkan di dunia pendidikan, terlebih lagi pada materi tematik sekarang ini. Nah, jadi di sini cergam ini sebenarnya sangat berpengaruh pada pendekatan saintifik. Mengapa pendekatan saintifik? Pada kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menekankan siswa untuk menjadi lebih aktif. Mengapa pendekatan saintifik? Karena pendekatan saintifik adalah pendekatan secara ilmiah, jadi berpikir sebagai tingkat ilmiah. Ada lima tahapan pada pendekatan saintifik. Yang pertama adalah mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi atau mengolah data, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikannya. Jadi kita masuk ke yang pertama, yaitu mengamati. Biasanya siswa itu sebelum memunculkan sebuah pertanyaan, yang pertama adalah mengamati. Nah, mengamati sebuah kasus, kemudian akan muncul suatu pertanyaan. Pertanyaan itu yang nantinya akan membuat siswa itu menjadi lebih penasaran, sehingga mau tidak mau siswa harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu, mulai informasi dari buku yang mereka baca, mulai dari bertanya kepada gurunya, informasi dari guru, mulai dari internet atau lain-lain. Setelah informasi itu mereka dapat, mereka akan mengolahnya, mereka akan sebisa mungkin menjadikan tes itu supaya selesai. Jadilah setelah mengolahnya, mau tidak mau mereka akan mengungkapkannya atau mengkomunikasikannya. Jadi pendekatan saintifik ini secara tidak langsung akan meningkatkan HOTS pada siswa sekolah dasar, karena dengan pendekatan saintifik itu sendiri mereka akan mau tidak mau harus berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Nah, jadi mau tidak mau siswa sekolah dasar ini dituntut untuk
melakukan pendekatan saintifik dengan cergam itu. Jadi cergam itu diolah sedemikian rupa dengan menggunakan pendekatan saintifik itu tadi yang terdiri dari 5 untuk memunculkan HOTS-nya yang ada 5 juga. Nah, setelah ini saya akan menampilkan sebuah PowerPoint dan penjelasannya mengenai HOTS. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam PowerPoint-nya. Judulnya adalah kaitan antara cergam dengan pendekatan saintifik sebagai upaya peningkatan HOTS pada pembelajaran IPA kelas 4. Cergam. Apa itu cergam? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cergam adalah sebuah alur cerita yang di dalamnya terdapat gambar. Jadi, cergam memiliki 2 aspek, yaitu aspek verbal dan aspek visual. Nah, aspek verbalnya itu adalah sebuah tulisannya, sedangkan visualnya adalah gambar. Jadi, cergam itu memuat 2 aspek. Kemudian, cergam versus pendekatan saintifik. Adakah keterkaitannya? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pendekatan saintifik adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran yang dilakukan melalui proses ilmiah. Dalam artian, apa yang dipelajari dan diperoleh peserta didik dilakukan dengan indera dan akal pikiran sendiri, sehingga mereka secara tidak langsung dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan pendekatan tersebut, peserta didik mampu menghadapi dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan baik. Menurut Fadilah tahun 2014. Kemudian, cergam dengan pendekatan saintifik. Nah, kaitan antara cergam dengan pendekatan saintifik adalah pada pendekatan saintifik terdapat langkah saintifik yang terdiri dari seperti yang saya jelaskan tadi, proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jadi, nanti di dalam cergam tersebut terdapat proses-proses saintifik. Yang pertama itu proses mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Semua itu akan dikembangkan di dalam cergam, sehingga di dalam cergam terdapat langkah-langkah saintifik. Kemudian, lalu, apa hubungannya dengan HOTS? Cergam tersebut dibuat dengan pendekatan saintifik, yang isinya mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian, setelah cergam tersebut dikembangkan dengan menggunakan pendekatan saintifik, secara tidak langsung, HOTS akan muncul. Apa saja poin-poin HOTS tersebut? Nah, yang pertama, siswa dapat berpikir kritis, berpikir logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Apa sih HOTS itu? HOTS adalah proses berpikir tingkat tinggi. Jadi, secara tidak langsung, melalui pendekatan saintifik, siswa dapat berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Jadi, dari kesimpulan semuanya, maka didapat melalui pendekatan saintifik yang memiliki langkah-langkah mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, cergam dapat membantu meningkatkan HOTS siswa. Tujuan dari HOTS adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah, menggunakan pengetahuan yang dimiliki, serta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks. Itu adalah kesimpulan dari mengapa cergam dikembangkan dengan pendekatan saintifik sebagai upaya untuk meningkatkan HOTS. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.